Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham TCID atau nama perusahaannya itu Mendom. Mungkin ada beberapa yang tahu itu Mendom itu perusahaan apa, tapi mungkin ada yang tidak tahu ya. Ini bergerak di bidang ini ya, perawatan tubuh, kosmetik, dan kawan-kawannya ya, pewangi dan lain-lain. Tapi yang produk mereka yang paling terkenal itu yaitu Gatsby ya. Nah, ini ada Johnny Andrean juga ada. Jadi mereka produksi ini apa sih, produk-produk kecantikan atau perawatan diri ya. Kita langsung lihat aja produknya mereka di halaman Product and Brands. By the way, ini websitenya di mandom.co.id. Nah, ini ya Gatsby yang paling aku kenal, Pixie aku juga tahu, dan brand-brand lainnya. Tancho juga aku kenal nih, pernah lihat di Indomaret nih, Tancho. Johnny Andrean pasti kita juga tahu ya, ini produknya siapa. Oke, ini produk-produk yang lainnya. Fresh and Fresh aku juga pernah lihat. Nah, ini produk-produk dari Mandom ya. Kalau mau lihat lebih detail, kalian bisa visit aja websitenya di mandom.co.id. Kalau kalian mau lihat laporan keuangan di bagian Investor Relation, ini ada laporan keuangan secara kuartal, dan ini annual report itu laporan tahunan. Ada public expose juga di sini nih. Kalau kalian mau lihat tanya jawab atau presentasi dari mereka ya, lihat di halaman public expose. Oke, langsung aja visit ke websitenya mereka mandom.co.id ya. Saham TCID. Kita langsung ke halaman idx.co.id, lihat profil singkatnya mereka. Mereka IPO di tahun 93, udah lama sekali ini. Berarti ini udah lewatin berbagai krisis ya di perusahaan. Ya, kita tahu produk perawatan tubuh ya lebih tepatnya ya bahasanya. Nah, ini ada presiden direksinya ya. Ada Masahiro Ueda. Lalu ada nama direktur-direktur lainnya, ada Norihito Azuma, Hirokazu Kagami. Kemungkinan ini dikuasai atau dikendalikan oleh perusahaan Jepang. Tapi kita lihat aja langsung. By the way, kalau mau cari tahu background mereka, langsung aja ke Google, ketik nama mereka spasi kasus. Kalau tidak ada berarti aman, kalau misalnya ada berarti harap hati-hati ya. By the way, kalau orang Jepang sih kayaknya jarang ya untuk membuat kasus, tapi kan siapa tahu ada, kita nggak tahu juga kan. Shinichiro Koshiba. Oke. Ya, paling kalian cari tahu satu-satu lah, ada yang bermasalah atau enggak. Harusnya sih tidak ada ya, harusnya. Oke, kita langsung ke bagian komposisi pemegang saham aja. Bagusnya, idealnya itu harus ada satu pihak 51% yang menjadi pengendali. Kalau pengendalinya terlalu banyak, itu kayaknya perusahaannya sulit untuk membuat keputusan. Jadi idealnya harus ada satu pihak sebagai pengendali. Pengendalinya nggak boleh banyak, harus ada satu. Dan ini masuk kategori ideal ya, Mandom Corporation, 65%. Jadi ini ideal banget, perusahaan dikendalikan oleh satu pihak. Lalu di bagian masyarakatnya di bawah 30% ini bagus banget ya. Jadi aku idealnya itu yang penting ada satu pihak pengendali, jangan lebih dari satu, dua aja nggak boleh, harus ada satu ya. Ini pihaknya satu aja nih bagus. Dan komposisi di masyarakat di bawah 30%. Aku mentoknya itu kisaran 30%. Dan ini masuk kategori idealku ya. Nah, kalian harus wajib cari tahu juga nih di dalam Mandom Corporation, kalian cari orangnya ya. Orang siapa yang mengendalikan. Apakah orang Jepang, apakah orang Indonesia, atau siapa. Nah, cari tahu orangnya ini siapa gitu. Bukan perusahaannya, tapi orangnya. Ini PR bagi kalian, kalau misalnya orang itu bersih ya berarti aman, tapi kalau orang itu suka hal-hal yang bisnis yang curang atau gelap, kalian harus hati-hati. Cari tahu siapa orang yang dibalik Mandom Corporation. Karena orang-orang ini belum tentu pemiliknya. Siapa tahu ini hanya karyawan yang di-hire oleh pihak dari Mandom Corporation ini untuk bekerja di Mandom Indonesia. Nah, kalian cari tahu orangnya siapa gitu, pengendali dari Mandom Corporation itu siapa. Oke, kita langsung masuk ke laporan keuangan. Nah, kita lihat di bagian asetnya. Ini mereka belum keluarin 1 tahun ya. Ini masih 9 bulan, 30 September 2022 atau kuartal 3 ya. Belum 1 tahun penuh keluarnya.
Aset lancar mereka kita lihat, by the way ini dalam satuan rupiah, jadi ini tercatat sesuai dengan yang tertera ya. Jadi 1,5 triliun jumlah aset lancar mereka ya. Terdiri dari cash 600 miliar, piutang sekitar 383 miliar, persediaan mereka 534 miliar. Itu cukup banyak ya. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Jadi utang jangka pendek itu batas waktunya itu di bawah 1 tahun harus lunas. Nah, untuk membayar utang yang lunas di bawah 1 tahun, butuh ini aset lancar, terutama uang cash. Jadi kalau uang cash mereka bisa menutupi semua utang jangka pendek mereka, itu berarti bagus cara utang ya. Artinya utang jangka pendek mereka resikonya kecil ya, gitu. Oke, kita lihat ini jumlah liabilitas jangka pendek mereka ada 234 miliar. Bisa dibayar ya, bisa di-cover oleh uang cash mereka yang sebesar 617 miliar. Jadi utang mereka resikonya kecil sekali. Artinya ini perusahaan aman dari kejaran ini ya, penagih hutang ya. Utang bank juga mereka kecil banget ya. Hanya 3 miliar utang banknya. Ini kecil banget sih. Utang usaha yang paling besar ya, justru utang usaha yang paling besar, sekitar 123 miliar. Jadi ini benar-benar perusahaan yang aman dari kejaran utang. Ini sehat banget nih perusahaan, sehat dan kuat ya. Utang jangka pendek mereka 200 bisa dibayar oleh uang cash yang sebesar 600 dan masih ada 300 sisanya. Lalu utang jangka panjang mereka ya 291 miliar, paling besar di imbalan kerja atau gaji ya lebih tepatnya ya. Jadi total utang mereka itu 525 miliar. Dan itu masih bisa di-cover oleh uang cash mereka yang sebesar 617 miliar. Wah, ini bagus banget. Ini pun piutang usaha masih belum ditagih loh ya. Masih ada sisa 383 miliar. Dan ini pun ada persediaan yang mungkin siap dijual dan bisa menjadi uang cash lagi. Jadi ini benar-benar perusahaan yang dari sisi utang itu aman banget. Ya, jadi aman dari resiko dikejar utang atau PKPU atau bangkrut. Oke, sisi utang aman ya. Terutama mau utang jangka pendek, panjang, total utang semuanya aman, bisa di-cover uang cash mereka. Itu jadi komposisi yang paling menarik bagiku, yaitu uang cash mereka bisa bayar semua utang-utangnya mereka. Jadi carilah perusahaan yang uang cashnya banyak. Karena satu, mereka bisa ekspansi tanpa utang, jadi utangnya kecil. Lalu ya itu sih yang paling penting, uang cashnya banyak untuk ekspansi gitu. Oke, kita lihat perbandingan modal utang dengan modal ekuitas. Pasti modal ekuitas mereka besar banget ya. Modal utang mereka 525, modal ekuitas 1,8 triliun sesuai dugaanku ya. Kalau uang cashnya banyak, pasti ekuitasnya banyak. Jadi ini ideal banget ya. Jadi idealnya itu jumlah ekuitas harus lebih besar daripada liabilitas. Ya, karena keuntungan dari investor itu kalau ekuitasnya lebih banyak. Jadi kalau mereka menghasilkan laba atau arus kas yang positif bukan buat bayarin utang, tapi untuk diberikan kepada investor. Jadi aku lebih suka kalau komposisi ekuitasnya lebih besar, dan ini lebih besar 3 kali lipat ya, 3 kali lipat lebih. Bagus artinya ekuitasnya lebih besar. Kita masuk ke laporan laba rugi ya. Mereka naik lebih dari 10% omsetnya. Ya ini, naik dari 1,3 T naik ke 1,5 T. Tapi sayangnya mereka memiliki margin laba kotor yang tipis ya. Jadi mereka di tahun 2021 masuk 1,3 T, keluarnya 1 T. Sisa cuma 200 miliar. Gila kan? Kecil banget marginnya. Di tahun 2022 juga sama. Masuk 1,5, keluarnya 1,2, sisanya 300 miliar. Kalau misalnya margin labanya kotor dan mereka ada biaya tetap, ini kan biaya tetap nih, nggak berubah ya. Jadi mau omsetnya turun atau mau omsetnya naik, biaya tetapnya segini-segini aja setiap tahun. Akhirnya mengakibatkan nanti laba usaha mereka jadinya minus kalau misalnya ininya tetap, terus omsetnya turun, karena marginnya tipis ya, karena marginnya tipis, hasil laba kotornya turun. Akhirnya mereka jadi rugi nih, karena ada biaya tetap di sini. Ini contoh di 2021 lah ya.
Omsetnya cuma 1,3 T, padahal ini omsetnya besar loh. Karena ada beban pokok penjualan yang cukup besar, akhirnya laba bruto mereka kecil, dipotong biaya-biaya, akhirnya mereka rugi di laba secara usaha ya, operasional ya. Dan sayang sekali kan. Jadi kerugian dari margin yang tipis, akibatnya perusahaan bisa mengalami kerugian. Sayangnya di situ ya. Tapi ini ada perbaikan kinerja di tahun 2022, mereka positif kembali. Jadi di laba rugi usaha menjadi meningkat ya dari rugi 63 miliar jadi positif 18 miliar. Kita lihat ke laba bersih ya. Oke nih, mereka naiknya dari 45 miliar, dari rugi ya, mereka rugi 45 miliar, naik menjadi jadi untung 25 miliar. Kita lihat laba usaha mereka kan untungnya hanya 18 miliar. Kok bisa jadi 25 miliar? Karena ada penghasilan lain. Ya terutama penghasilan bunga ya, sebesar 8,7 miliar. Lalu ada keuntungan atas penjualan aset tetap ya. Tapi aset tetap penjualan kecil sekali nih, 39 juta. Keuntungan kurs, wah ini sebenarnya nggak usah dihitung. Mereka mungkin punya mata uang asing, akhirnya mata uang asingnya naik. Dan ini ada yang lain-lain bersih, sekitar 4 miliar. Ya dari penghasilan lain lah ya. Penghasilan lain-lain bersih di 15 totalnya 15 miliar. Jadi kebantu di sini. Akhirnya mereka laba bersih tahun berjalannya naik dari rugi menjadi 25 miliar. Dari 18 miliar ya yang laba usaha ya, naik menjadi 25 miliar. Oke. Kinerjanya bagus di tahun 2022 dibanding 2021 ya. Tapi masih kalah sama tahun 2019. Nanti aku kasih tahu. Oke, ini arus kasnya mereka positif ya. Positif. Positifnya sekitar 100 miliaran ya. Ini 113 miliar. Ini stabil nih, arus kasnya positif. Padahal ini secara laba mereka rugi. Tapi arus kasnya mereka negatif. Karena mereka ada pengurangan di bagian karena gini, sistem arus kas yang tercatat masuk. Misalnya gini nih, laba bersih itu mungkin bagi kalian yang kurang ngerti kenapa ini rugi ya, kenapa ini di sini rugi tapi arus kasnya positif. Jadi laba bersih itu ini arus kas positif ya. Laba bersih itu uang belum masuk kalau misalnya terjadi transaksi itu dicatat sebagai laba. Misalnya aku beli Gatsby gitu kan di satu toko. Aku belum bayar secara cash, tapi karena terjadinya sebuah transaksi, si toko itu mencatat sebagai laba, meskipun uangnya belum masuk. Misalnya aku bayarnya 3 bulan kemudian gitu kan. Mereka akan mencatat, wah ini laba gitu kan. Padahal uang belum masuk. Nah kalau untuk arus cash, jadi dicatatnya berdasarkan uang masuk. Jadi kalau misalnya aku melakukan transaksi yang seperti contoh tadi, aku beli Gatsby kan gitu kan. Nah mungkin arus cashnya belum kecatat. Arus cashnya tercatat ketika aku bayar. Gitu. Nah ini kenapa bisa, ini kan padahal penerimaan kas dari pelanggan 1,5 T kan. Sementara omset mereka hanya 1,3 T. Nah berarti sisa 200 miliarnya dari mana? Dari pembayaran utang. Nah, jadi kan mungkin ada distributor yang beli ke Mendem tapi ngutang, bayar 3 bulan kemudian. Nah, jadi mereka terima uang ini omset plus ada yang bayar utang. Jadinya uang cash yang masuk lebih banyak. Akhirnya mereka positif di sini. Secara arus kas mereka sebenarnya positif. Gitu. Mengerti ya? Kalau bingung, ya mungkin harus dicerna pelan-pelan. Atau langsung aja melakukan bisnis ya. Nah, nanti ketahuan kok, oh maksudnya begini. Jadi kalau ada transaksi dicatat dulu, tapi itu masuknya laba. Tapi secara cash belum masuk gitu. Oke, arus kas bagus positif. Karena ini dari piutang ya, omset plus piutang. Oke, ini ya secara overall laporan keuangan kuartal 3 mereka itu mengalami perbaikan kinerja ya, yang sebelumnya rugi ya, menjadi positif. Dan yang menariknya utang mereka kecil banget.
Ini semua utang mereka itu bisa dibayar pakai uang cashnya mereka. Dan masih ada sisa, lumayan banyak puluhan miliar ya. Oke, kita masuk kinerja tahunan mereka. Sayangnya laporan keuangan mereka paling lama hanya tahun 2015. Kalau kita bisa lihat lebih lama lagi, mungkin lebih menarik. Tapi mereka hanya kasih lihat di tahun 2015 saja. Jadi kalau kita lihat keseluruhannya, mereka pertumbuhannya pelan ya. Kalau kita lihat ya dari sisi ekuitas dulu ya. Karena kenapa dari sisi ekuitas dulu? Karena kalau kita beli saham itu sama dengan beli ekuitas. Ini aku akan ulang terus berkali-kali setiap video. Kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Kalau misalnya ekuitasnya ini lamban sekali naiknya. Ini dari tahun 2015 ekuitasnya 1,7. Tapi di tahun 2022 ekuitasnya masih 1,8. Itu pertumbuhannya lamban sekali cuy. Nah, kalau pertumbuhan lamban kayak begini, berarti memang nggak cocok untuk investasi jangka panjang. Karena kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Kalau orang keuangan atau mungkin pasar keuangan itu, kalau yang di luar negeri, saham itu sebutnya equity. Jadi, kalau di bule-bule gitu sebutannya equity market. Nah, sebenarnya bahasa Indonesianya pasar saham. Jadi, kalau kita mau beli saham yang naik dalam jangka panjang, ya carilah ekuitas yang bertumbuhnya lumayan kencang setiap tahunnya. Tapi ini pelan banget nih. Ini sampai 5 tahun lebih pun masih cuma naik 100 miliar ya. 1,7, 1,8. Ini benar-benar lambat sih. Ekuitas mereka lambat banget tumbuhnya, arus kas selalu positif, artinya perusahaannya sehat dan kuat. Laba bersih mereka mengalami penurunan ya. Ini aku ngomongin laba bersih dulu. Karena yang bagaimana cara ekuitas mereka bertambah dari laba bersih. Nah, kalau misalnya laba bersihnya sedikit atau menurun, nanti ekuitas bertambahnya pelan. Jadi, tipsnya yaitu, memang kita mencari ekuitas yang bertumbuh, tapi ekuitas bertumbuh itu dari mana? Dari laba bersih. Nah, kesimpulannya, carilah perusahaan yang selalu menghasilkan laba bersih yang lumayan tebal. Nanti ekuitasnya naiknya lumayan kencang. Nah, kita lihat contoh ya, kita akan melihat laporan perubahan ekuitas. Di laporan perubahan ekuitas kita bisa lihat laba bersih meningkatkan ekuitas. Ini contoh di tahun, kita pakai tahun 2022 aja ya ini. Per 1 Januari 2022, 30 September 2022. Jadi saldo di Januarinya, di 2022 itu saldo ekuitasnya itu sekitar, mana ya saldo, ya ini saldonya ya, sekitar 1,8. 1,819 ya. 1,819. Lalu ada laba bersih ya, laba bersih periode berjalan ditambah ini, ditambah 25. Nah, jadi ekuitas yang saat 1 Januari ditambah laba bersih. Lalu ditambah penghasilan yang lain ya, penghasilan lain, perubahan ekuitas hubungan dengan nilai transaksi dan lain-lain. Nah, di sini ditambahin satu, dikurangin apa nih? Kita lihat dikurangin apa. Perubahan ekuitas ya, selisih nilai transaksi, oke, dikurangin itu. Jadinya segini deh ekuitasnya, 1,865, karena laba bersihnya secuil begini. Akhirnya ekuitas mereka naiknya secuil juga. Apakah sama dengan ekuitas yang kita catat secara tahunan 1865, 1842. Nah, ini dia 1685. Ini 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 1 tahun penuh ya, 1 tahun penuh. Sementara ini masih 9 bulan dan ini justru berkurang loh. Oh sorry, aku salah lihat. Bukan yang ini, saldo yang ini. Ini 2021, ini 2022. Kita lihat yang 2022. 1819. Nah, benar ya 1819. Nah, ini benar nih. Tambahnya secuil karena memang laba bersih mereka secuil. Jadi kalau mau ekuitas mereka tumbuhnya kencang, kalian harus cari laba bersih yang setiap tahun naik, bukan turun. Kalau ini setiap tahun turun loh. Dan ini kita lihat yang sebelum pandemi ya. Ini sebelum pandemi nih. Kalau ini mereka rugi, kita wajar karena pandemi. Tapi pandemi pun ini juga jadi pertanyaan. Ini mereka produk perawatan kok nggak bikin produk untuk apa namanya kesehatan, misalnya hand sanitizer atau produk sabun pencegah virus kayak gitu-gitu kan.
Jadi mereka membiarkan produk mereka rugi gitu, perusahaan mereka rugi. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi mereka nggak shifting untuk merubah, oh ini lagi pandemi nih, kita bikin hand sanitizer yuk, gitu kan. Mungkin mereka bikin, mungkin mereka bikin, aku nggak tahu juga. Mungkin mereka bikin, tapi tidak menutupi cost-cost yang ada. Jadi kita lihat balik lagi dari tahun 2015 ke 2019. Ya ini ya, sebelum pandemi, waktu tidak ada krisis ekonomi, laba bersih mereka menurun. Lihat ya, dari 500 turun ke 162, naik lagi sebentar, lalu turun lagi. Ya, turunnya lumayan banyak loh. 179, 173, 145. Nah, akhirnya kena pandemi, berugi. Dan di tahun 2022, yang sisa 3 bulan saja, ini masih bertengger di sekitar 25 miliar. Artinya jatuh lumayan banyak dari tahun 2019 yang sebelum kena pandemi. Ini PR mereka cukup banyak di kuartal 4 nanti untuk melebihi 145 ini. Tapi kayaknya sih nggak bakal kekejar. Jadi ini akan di bawah 145, di bawah sebelum pandemi. Masalahnya di situ, laba bersih mereka turun, omset mereka turun ya. Ini karena pandemi turunnya, jadi kita wajarin aja. Tapi kalau sebelum pandemi kinerjanya bagaimana? Omset mereka bertambah sebenarnya. Tapi kok laba bersih mereka turun? Berarti biaya-biaya mereka naik, meningkat. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Uangnya kemana? Gitu. Padahal omset mereka naik, tapi laba bersih mereka turun. Ini menjadi satu tanda tanya. Nah, ini PR buat kalian, ini jadi caranya gimana? Apa sih biaya yang naik? Nah, untuk cari biaya-biaya, kita lihat ya. Ini yang paling besar nih, naiknya lumayan banyak dari 1 triliun ke 1,2. Kita cari nomor 23 ini. Biaya apa sih yang naik? Nah, kita cari tahu ya. Biaya apa sih yang naik nomor 23? Nomor 23. 23, 23. 23 ya. 23, mana 23? Nah dia. Ini dia. Ternyata ada bahan baku, bahan pengemas yang digunakan naik ya. Dari 667 miliar naik ke 794 miliar. Tenaga kerja langsung pun juga naik. Jadi pertama bahan baku naik, tenaga kerja naik. Pada penyusutan kita lewatin, beban pabrikasi naik juga. Jadi ini dari 1,043 naik ke 1,169. Persediaan barang enggak, jumlah ya segini. Ada royalti juga nih. Royaltinya juga naik nih dari 61 ke 71. Ternyata ada kerugian nilai persediaan. Jadi ada persediaan yang rugi ya, lumayan banyak nih. Pemakaian non komersial. Jadi berarti ada barang-barang yang loss ya, senilainya segini nih, 20 miliar dan itu cukup besar. Ada bahan baku yang naik, tenaga kerja langsung yang naik. Jadi kayaknya mereka kurang efisien. Lalu beban usaha karyawan sebenarnya berturun ya, promosi pun juga turun, pengangkutan naik, wajar. Ini pun udah masuk dalam hitungan 1 miliar, jadi lewatin, jumlahnya kecil. Tapi kan yang kita lihat ini, nah berarti mereka kayaknya sepertinya kurang efisien ya. Ada yang loss segala macam, kerugian nilai persediaan ya, lossnya 20 miliar. Oh ini berarti mereka harus ini nih, melakukan sesuatu untuk agar beban mereka itu beban apa ya, biaya-biaya yang sebenarnya nggak perlu bisa dihilangkan, seperti yang ini kan, ada kerugian nilai persediaan, lalu ada pemakaian non komersial. Ini enggak sih kerugian nilai persediaan, ada royalti, atau ini royalti untuk apa? Catatannya ada 30 dan 32, nanti kalian lihat sendiri aja, kita nggak mau bahas lebih dalam lagi. Yang pasti kesimpulannya ini mereka kurang efisien ya, kesimpulannya ya. Jadi kenapa harusnya omsetnya selalu naik tapi laba bersihnya selalu turun, itu berarti setiap tahun mereka kurang efisien. Manajemen di dalamnya kurang apa ya namanya, kurang bisa efisien lebih tepatnya ya, bahasa halusnya gitu. Oke, jadi secara tahunan kinerja mereka ya,
kurang bagus, kurang menarik karena ekuitasnya naiknya tipis. Naiknya tipis diakibatkan dari laba bersih yang turun setiap tahun padahal omsetnya naik. Itu ya. Menariknya arus kas mereka selalu positif dan keuangan mereka sehat ya. Keuangan sehat dan kuat. Utang kecil. Utang kecil total utang bisa dibayar cash. Itu kelebihan mereka, tapi secara pertumbuhan seret. Tumbuhan seret ya, atau susah naik lah ya. Susah naik. Bukan susah naik, sangat lamban. Bahasa yang lain sangat lamban. Kurang efisien perusahaannya ya. Perusahaannya kurang efisien karena laba bersihnya turun terus setiap tahun padahal omset mereka naik. Dari sisi valuasi di harga 6.150, mereka menghasilkan PE ratio 36 kali dan itu angka PE ratio 36 kali itu mahal loh. Aku normalnya ya, kalau aku normal itu di angka sekitar 15 kali. Tapi kalau mereka bikin sampai 36 kali itu artinya kinerja laba mereka ada masalah. Dan benar kinerja laba mereka turun. Kalau aku kan wajarnya 15 kali, kalau ini 36 kali. Itu artinya kurang menarik, mahal lah ya. Artinya udah masuk kategori mahal secara PE ratio atau secara laba bersih. Tapi anehnya secara aset ya, ekuitas lebih tepatnya, ini pakai ekuitas, ini dari laba bersih. PE ratio dari laba bersih, ini dari ekuitas. Ekuitas mereka itu murah, di bawah 1 kali. Jadi kalau aku wajarnya itu 1,5 ya wajarnya. Sekarang turun, dulu sih 2 aku pakainya, tapi aku turunin jadi 1,5. Wajarnya seginilah. Tapi ini di bawah 1,5 murah. Jadi pakai mana dong? Ini mahal, tapi ini murah. Kalau aku pakainya, tergantung dari situasi ya. Misalnya, dari aku pakainya kinerja tahunan. Ya, misalnya ya, ini kalau misalnya laba bersihnya naik setiap tahun, terus tiba-tiba kena pandemi, mereka rugi lah ya. Pandemi, aku wajarin. Karena tahun sebelum pandemi, ini mereka naik terus. Nah, berarti ketika ekonomi pulih, ini pasti naik lebih tinggi di tahun 2022-nya. Dan meskipun PE ratio mereka segini, karena mereka tahun sebelum-sebelumnya selalu naik, ini aku akan tulis murah. Kalau laba bersih mereka itu setiap tahun naik. Tapi karena ini laba bersihnya turun setiap tahun, ya aku masuk kategori mahal. Aku akan mengikuti kinerja laba bersih mereka. Nah, harga 6.000, ini salah ya. Harga 6.000 kemahalan jadinya. Meskipun PBV atau ekuitas mereka 0,66. Ya itu dilihat dari ekuitasnya aja lah. Pertumbuhannya lambat sekali ya. 1,7 triliun setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tahun kemudian hanya jadi 1,8. Itu lambat banget. Kalian beli ekuitas, tapi ekuitasnya nggak kemana-mana. Cuma naik sedikit aja. Nah, ini harga segini berarti udah kemahalan. Apalagi kinerja PE ratio-nya itu cukup tinggi. Nah, kalau beda cerita kalau misalnya ini dibalik angkanya. 145, 162, 179, terakhir 500. Jadi meningkat ya laba bersihnya ya. Terus kena pandemi jadi rugi, itu nggak masalah, kita tutup mata. Ini naik lagi lebih kencang. Nah, ini yang tadinya meskipun PE ratio mereka 36 kali, ini aku tulis murah. Kalau laba bersihnya meningkat setiap tahun. Dan ini ekuitasnya naik ya, kenceng. Di tahun sebelum pandemi ceritanya ya, tahun sebelum pandemi ini naiknya kenceng. 5 tahun berturut-turut. Dan ini setelah pandemi harusnya naik lebih kenceng lagi gitu kan. Nah, ini akan kutulis murah. Tapi masalahnya di sini, laba bersih mereka turun, akhirnya aku anggap harga 6.000 pun masih kemahalan. Meskipun ekuitas mereka 0,66 kali. Mereka nggak bagi dividen ya. Mereka tipikal orang yang pemain aman karena jenderalnya itu orang Jepang, berarti suka bermain aman. Karena uang cash mereka hanya 600 miliar. Ya, 600 miliar uang cash mereka. Dan mereka udah mungkin, mereka suka baca laporan keuangan mungkin.
Mereka nggak bagi dividen karena untuk bayarin total utangnya mereka sebesar 525 miliar. Nah, jadi mereka kesepakat tidak bagi dividen. Jadi itu bagus keputusannya. Jadi meskipun ada kurang efisien dalam perusahaan, tapi mereka tetap eh, bagaimana caranya perusahaan ini tetap aman dari resiko yang cukup tinggi dari utang. Ini bagus, ya. By the way, ini mereka rajin bagi dividen, hanya pada saat pandemi saja yang mengalami kerugian mereka nggak bagi dividen. Oke, dari valuasi mereka mahal, karena PE rasionya 36 kali dan karena laba bersih pun setiap tahun selalu turun. Ya, dan ini terbukti 2022 turun lebih parah. Kita lihat presentasinya mereka ya. Mereka public expose di bulan September 2022 atau presentasi ya. Presentasi atau public expose atau paparan publik sama aja namanya. Direksi yang hadir ya. Manajemen direksi yang hadir. Ada direktur utama yang mana direktur utamanya Masahiro Ueda. Dan direktur-direktur lainnya yang orang Jepang semua. Oke, ini jajaran direksi dan komisaris. Kantor pusatnya di Wisma 46 BNI, oke. Pabriknya di kawasan industri Bekasi. Satu lagi di Bekasi, oke. Kinerja semester 1. Top line naik, bottom line mulai pulih. Walau belum mencatatkan keuntungan. Ini per Juni ya. Per Juni. Jadi sampai Juni masih rugi ya mereka ya. Ini mereka sudah statement belum mencatatkan keuntungan, tapi ternyata di kuartal 3 mereka mencatatkan keuntungan. Artinya ada perbaikan. Penjualan domestik dan ekspor mencatatkan pertumbuhan positif. Jadi 2022 ini laba bersih turun lumayan banyak karena kuartal 1 dan kuartal 2 mereka masih rugi. Mereka baru untung di kuartal ketiga. Ini baru pulih nih ya. Kita lihat di 2023 nanti apakah bisa lompat dari 2019 atau enggak. Kalau misalnya turun dibanding 2019, jadi perbandingan kalian bukan ini ya. Jadi misalnya ada kuartal 1 2023 ya. Kalian jangan bandingin dengan di 2022 karena ini kinerja setelah pandemi, masih pandemi ya ceritanya ya. Kalian bandingkan dengan kuartal 1 2019. Jadi bandingannya itu. Nah, mungkin aku coret ya. Ini omsetnya ya. Omsetnya kuartal 1 2023 versus kuartal 1 2019. Nah, itu yang kalian versusan. Jadi jangan versus 2022. Itu nggak fair ya. Karena ini situasi kondisi ekonomi sudah mulai pulih. Versusnya di ini. Kalau misalnya kuartal satunya di 2023 itu turun dibanding 2019, masih jelek, berarti kalian lupakan saja untuk Mendom ya. Apalagi laba bersihnya, kalian perhatikan. Meskipun omsetnya naik, kalau laba bersihnya turun, ya lupakan saja. Ini akan turun terus setiap tahun bisa turun terus dan kemungkinan harga saham bisa turun lagi. Oke, kita lanjut. Nah, mereka kategori rambut perawatan kulit ya kita tahu. Kepemilikan saham pemegang saham sebagai PT Pengendali Alliance Kosmetik melalui pembelian, oke. Investasi untuk alokasi biaya prioritas, pengendalian penyebaran COVID yang lebih baik. Lanjutkan upaya penerapan bisnis berlandaskan environmental, sosial, dan lain-lain, oke. Strategi perbaikan pemulihan penguatan. Tantangan perubahan pola belanja, perubahan needs and wants, perkembangan digitalisasi, dan lain-lain. Pemulihan penguatan, oke. Hales neraca, mereka strateginya nggak ada soal ini ya, efisiensi biaya ya. Nggak ada kan? Perbaikan profit ya. Nah, ini ada sebutan yang didukung dengan efisiensi biaya dan alokasi biaya prioritas terkait. Semoga ya. Jadi, beli atau enggaknya keputusannya di kuartal 1 2023 nanti dipublish. Mungkin sekitar bulan April, tanggal 30 atau 31 Mei, antara dua itu sih. Kalian tunggu aja. Itu penentuannya di situ. Kalau misalnya laba bersihnya naik dibanding 2019, sikat. Tapi kalau turun, bahaya. Oke, yang penting mereka ada sebut, ya, ada sebut. Semoga bisa jadi kenyataan. Perbaikan, oke lah.
Highlights neraca yang kita udah lihat juga. Laba rugi, penjualan tumbuh positif ya. Tingkat kerugian semakin menurun, oke. Ini anak usahanya mereka ya, anak perusahaan Alliance Cosmetic. Oke. Terima kasih. Udah gitu aja. Penjualan per kategori. Nah, kita lihat ya. Ada perawatan rambut, wangi-wangian, perawatan kulit, dan make up. Perawatan rambut itu Gatsby tadi ya. Yang rambut warna hijau, yang wangi-wangian warna kuning, yang pink itu perawatan kulit dan make up. Dari 2021 ke 2022 meningkat ya. Kecuali yang wangi-wangian mereka turun. Rambut naiknya lumayan banyak. Ya. Rambut dan kulit yang lumayan banyak naiknya. Dan ini aku dulu pernah kerja di industri ini juga, perawatan kulit dan rambut. Jadi aku pernah kerja di situ sebagai karyawan. Dan bosku bilang memang industri ini setiap tahunnya selalu bertumbuh. Dan itu pertumbuhannya sekitar 25%. 25% lebih lah. Jadi ketika ada satu perusahaan yang untungnya tipis kayak begini, aku mulai curiga. Karena bosku sendiri bilang industri ini menarik marginnya lumayan tebal. Tapi ketika melihat ini, aku bingung, kok tipis? Berarti ada yang aneh. Gitu. Ini kok tipis, apakah gajinya terlalu besar atau apakah gimana gitu kan? Apakah mereka bukan pabrik? Mungkin. Tapi kan harusnya mereka pabrik. Oke lanjut. Penjualan per area. Domestik yang warna kuning, ekspor yang warna biru. Ada peningkatan dari sisi ekspor dan dari domestik juga ada pertumbuhan. Ekspor mereka meningkat lumayan banyak ya, 15%. Oke, bagus banget. Ini royalty ya, Gatsby ya. Ini mungkin merek dari luar. Oh, nas cukup tinggi ya, tinggi tengah. Oke. Perawatan kulit meningkat ya, perawatan kulit. Gatsby Refresh Face Spray, oke. Lalu yang ini apa nih? Turun nih. Oh, ini yang wangi-wangian ya, wangi-wangian turun. Wangi-wangian itu ranah yang lumayan sulit bertarungnya ya. Kalau misalnya brandnya kurang kuat ya bisa drop. Yang paling gampang itu mereka bertarung di sisi rambut sih. Media sosial, oke. Kembali aktif, kembali offline. Highlights dan marketing, berkuat base makeup. Oke, wangi-wangian, otomatisasi e-commerce. Terima kasih, materi pabrik. Oke. Yang penting mereka udah ada sebut perbaikan efisiensi ya. Jadi mereka percuma tambah produk baru, tambah omset. Kalau misalnya mereka kurang efisien, ini contoh aja ya, ini mereka omsetnya bertambah loh. Berarti ada produk baru harusnya. Problemnya, mereka kurang efisien. Masalahnya di situ. Percuma mereka tambah produk baru atau tambah omset. Kalau mereka kurang efisien, rugi ke investor. Oke ya, mereka sebut, tapi mereka mereka ada sebut cuman kurang ditekankan efisiensi ya. Nih, efisiensi biasa, biaya apa gitu kan, kurang ditekanin. Kita langsung ke tanya jawab. Ini jadi mereka setelah presentasi ada tanya jawab. Apa yang dilakukan Mandom terhadap, aku nggak baca TCID-nya, aku langsung sebut Mandomnya aja ya. Sebagai perusahaan besar, konservatif, dan memiliki struktur birokrasi yang cukup berlapis agar bisa berinovasi lebih cepat dan tepat dibanding kompetitor startup dan usaha kecil. Sejauh ini, kesuksesan mereka didorong oleh rampingnya struktur bisnis mereka dan budaya anak muda yang inovatif, pandai, cepat, dan agresif. Apa yang dilakukan Mandom untuk meningkatkan customer service di media sosial dan toko online? Mandom memang merupakan organisasi besar di bidang manufaktur ya. Ini pabrik ya, mereka jelas-jelas ya. Aku pernah kerja di manufacture perawatan tubuh dan rambut. Bos sendiri yang bilang marginnya cukup besar, tapi Mandom kenapa marginnya tipis, nggak tahu nih. Dan marketing juga sales. Tapi ini bukan berarti kami bergerak secara perlahan. Kami tetap memperhatikan tren termasuk juga dalam hal sumber daya manusia. Sebagai persiapan ke depannya, selain itu kami dapat memanfaatkan jaringan global dari grup Mandom
Sebagai contoh, walaupun berbeda negara, kami bisa memperkenalkan produk yang sudah sukses di pasar negara Asia lain ke pasar Indonesia atau sebaliknya. Jadi Mendom itu dari Jepang kali ya, perusahaan dari Jepang, brand dari Jepang. Oke. Eh, Mereka bilang bukan berarti bergerak secara perlahan. Ini terbukti loh, pelan loh. Offset sih boleh naik, cuma mereka kurang efisien aja. Oke, aku ulang-ulang terus ya biar tancap di otak. Kami dapat manfaat. Oke, itu nggak menjawab sama sekali. Mengenai sosial media, sedang melakukan penambahan tim ya untuk digital communication. Ini baru mereka tambah tim loh, baru loh. Berapa target penjualan dan laba sampai akhir 2022? Bagaimana pula tren di kuartal 3? Mereka targetkan bisa tumbuh double digit karena kondisi pasar konsumen sudah lebih baik ya. Ya dari rugi ke mereka ini nih dari penjualan dan laba. Penjualan double digit sih bisa. Ya udah terbukti ya. Naik 10% dari laporan keuangan laba rugi. 10% itu kan double digit. Yang penting digitnya ada 2. 10%. Tapi 10% aku bilang itu masih dikit sebenarnya. Aku bilang minimal 10% itu artinya sedikit. Oke, bagaimana strategi Mandom menghadapi fluktuasi rupiah ya? Komponen bahan baku impor sebanyak 16% dan lokal sebanyak 84%. Oh, ini bagus. Penjualan lokal 60-70%, ekspor 30-35%. Natural hedging sebagai mitigasi terhadap risiko kurs. Oke, mereka ada ini ya, mitigasi ya. Apakah Mendom berencana merilis produk baru, terutama dari ini skincare yang saat ini sedang tren? Sudah diluncurkan sekitar 8 SKU produk baru dari kategori produk pria dan wanita. Aku ulangi lagi ya, percuma tambah omset kalau ini turun terus. Oke, balik lagi. Sampai saat ini sudah diluncurkan beberapa produk baru dari kategori pewangi ya, wangi-wangian atau parfum. Pada akhir tahun akan ada beberapa produk baru lainnya yang diluncurkan. Tahun depan akan bersiap untuk beberapa produk baru, oke? Ini nggak ada yang bahas soal biaya ini ya, nggak ada yang bahas loh. Bagaimana proyeksi kinerja Mendom hingga akhir tahun 2022? Apakah Mendom bisa meraup laba? Bisa, sudah terbukti ya kuartal 3 bisa. Jadi kita lewatin aja. Seperti apa review kinerja? Oke, ini lewatin aja, tapi nggak apa-apa nanti kita baca sekilas saja. Apakah udah ya, udah disebut ya. Alokasi capex, nah ini boleh kita baca. Total terhadap penjualan Mendom saat ini. Lalu yang jadi target perusahaan untuk Alliance Cosmetics seperti apa ke depannya? Ini anak usahanya kontribusinya berapa persen? Oke. Nah, ini udah dijawab ya. Di tahun ini target penjualan double digit udah. Kuartal 3 membaik udah. Segmen pendorong pertumbuhan ada perawatan rambut. Nah, ini yang seperti aku bilang, pertumbuhan yang rambut ini lumayan kenceng. Tahun ini pun ya, tempat aku kerja ya, aku kan masih kontak-kontak sama mantan bos ya. Jadi aku jadi karyawan yang lumayan cukup baik lah ya. Karyawan berprestasi gitu ya. Masih bisa kontak-kontakan sama owner sama direksinya, jadi ini oke. Make up ini tantangannya lebih sulit, tapi yang paling enak dari sisi rambut. Nah, jadi harusnya sih lebih oke. Sementara dalam hal ini yang kerugian oke. Di semester 1 sudah launching sekitar 8 SKU dari oke, ini sudah dikasih tahu ya. Wangi-wangian seri skincare belum bisa ditetapkan. Mereka punya produk untuk skincare belum ditetapkan. Capex 30 miliar kecil banget. Digunakan untuk peremajaan mesin ya. Jadi lebih ke maintenance mesin. Penjualan masih di bawah 1% untuk anak usaha kontribusinya. Tapi kalau misalnya masa depan ada izin impor finished goods yang dimiliki oleh, wah ini susah. Ini susah. Oke, lewatin. Berapa target pendapatan pada laba tahun 2022 dan seperti apa upaya untuk mengejarnya? Udah ya, udah. Targetnya double digit tapi mereka nggak sebut angka. Berarti mereka nggak percaya diri atau nggak optimis. Sementara dalam laba bersih ini mereka
cuma kejar jadi positif aja ya, nggak bilang akan untung berapa miliar gitu, mereka nggak sebut. Bagaimana dampak kenaikan BBM pada kinerja perseroan? Eh, Pengiriman logistik dan ini kami sedang membutuhkan konstruksi sistem supply chain. Oke, jadi mereka sedang melakukan ini ya, mitigasi ya. Pertanyaan lainnya, berapa total capex pada tahun ini? Dan udah dijawab ya tadi ya. Apa rencana kerja tahun depan? Berapa produk baru yang dikeluarkan? Tahun depan maksud artinya 2023 ya. Mungkin kita baca yang C sama D. Perajaan mesin udah dijawab. 2023 dan proses penyusunan sehingga kami belum bisa menyampaikan secara rinci. Artinya kalau misalnya mereka bilang proses penyusunan artinya belum final ya. Berapa kebijakan kemungkinan masih akan tetap dijalankan seperti peluncuran produk baru, kegiatan digital marketing aktif. Pada intinya prioritas kami saat ini adalah untuk mencatatkan kinerja yang positif. Jadi mereka cuman ngejar tahun ini aja dulu. Soal 2023 nanti aja. Jadi direksinya mau santai-santai dulu mungkin ya. Enggak lah, bercanda. Oke. eh Baik lagi, percuma produk baru muncul kalau ini turun terus. Oke. Tanya jawab, udah gitu aja. Yang hadir cuma 10 pihak. Ini harga saham mereka ya. Sempat di 19.000 di tahun 2015. Lalu turun lagi di tahun 2016, lalu naik kembali di tahun 2017. Lalu drop sampai lumayan parah ke 6.000. Wah, ini kalau kalian beli di segini, kasihan sih. Turun berapa persen? 50% lebih ya. 70% bahkan. Sekarang udah mulai seperti naik gitu ya, karena kinerjanya dari rugi mulai positif gitu kan. Dan apalagi kalau mereka punya historical harga di sekitar 15.000 ya, 13.000 sampai 18.000 lah, 19.000. Jadi mungkin orang-orang akan mengejar pembalikan arah dari momentum. By the way, kita lihat kinerja satu tahunannya. Ini dari tahun 2004 sampai ke 2022. Mereka IPO sekitar harganya itu 2000-an ya, 2000-an, sekarang di 6.000-an. Bagaimana kinerja satu tahun mereka? Meningkat ya. Paling rendah itu mereka sekitaran 4.000, sekarang di posisi 6.000. Bisa turun lagi kah? Bisa. Kalau kuartal 1 2023 itu kalah sama 2019. Kalau kalah ya, wah ini bisa turun lagi. Turunnya kemana? Mungkin yang paling terdekat 4.800. Tapi kalau misalnya naik, laba bersihnya itu bagus. Jadi kuncinya ada, kalian tunggu di kuartal satunya aja nanti. Gitu. Oke, sini aja sih. Mereka punya kesempatan bisa terbang lagi balik posisi paling masuk akal ke 12.000 dulu. Lalu kalau mereka berhasil tembus 12.000 ke 13.000 baru bisa masuk ke 18.000 lagi. Tapi kan itu catatannya di sini. Laba bersihnya turun atau enggak? Kalau turun ya dari 2019 ya itu sih cukup bahaya. Baik lagi, meskipun omsetnya naik, kalau mereka kurang efisien, ya ini nanti jadinya mahal valuasi mereka. Meskipun PVB mereka itu di bawah 1 kali. Ya, oke. Mereka rajin bagi dividen by the way, dan dividen mereka pun yieldnya itu beberapa tahun terakhir itu sekitar 1-2%. Bahkan tertinggi 4% ya. Sebelum-sebelumnya lumayan tinggi, karena mungkin harganya masih di bawah ya. Kan sebelum-sebelumnya harganya masih di kisaran bawah ya kalau sebelum-sebelumnya. Dan mungkin kalau mereka untung lagi mungkin dividen yieldnya bisa tinggi gitu. Kita nggak tahu nih ya. Apakah kalau mereka untung dividen yieldnya tinggi? Kalau mereka bagi dividen, masalahnya ekuitas mereka akan berkurang. Karena laba bersih mereka berkurang. Masalahnya di situ. Gitu. Jadi ya, ini cukup ini sih. Mereka harus beresin efisiensinya mereka dulu. Beresin biaya-biaya beban pokok penjualannya itu dulu. Oke, ini berita-berita mengenai Mendom ya. Kalian cari di kontan.co.id, ketik kode sahamnya, nanti muncul berita-beritanya. Kita coba lihat salah satu beritanya. Menyiapkan sejumlah jurus untuk menjual bisnis di tahun 2023.
Oke, memperbanyak produk baru. Ini percuma. Saya menambah produk baru, sebut Ali akan memperkuat jaringan distribusi. Bahwa di tahun 2023 ini pihaknya belum berencana melakukan agenda ekspansi tertentu. Nggak ada ekspansi sama sekali. Oke, gitu aja sih. Belum banyak, produk baru masih belum banyak, jadi masih fokus ke produk-produk existing. Oke. Oke ya, berita terbaru ya, itu di 1 bulan yang lalu. Oke, nanti kalian baca sendiri di kontan.co.id ketik kote sahamnya. Kesimpulan, dari sisi prospek, perusahaan tidak agresif untuk ekspansi, sudah disebutkan ya. Dan terlihat pertumbuhan omset dan ekuitasnya lambat. Laba bersih pun menurun. Untuk saat ini sebenarnya kurang menarik prospeknya dari si Mendem ini. Ya, lihat aja ini omset mereka naik, tapi laba bersih mereka turun. Akhirnya ekuitas mereka tumbuhnya pelan, pelan banget. Nggak tahu nih labanya ini ngalir kemana gitu kan. Ini nggak tahu ya. Kalian bisa, mungkin kalau iseng bisa cek lebih dalam. Aku hanya yang permukaan atau garis besarnya aja gitu. Oke, sebenarnya industri perawatan rambut dan tubuh itu margin keuntungan lumayan besar. Karena aku backgroundnya dari situ ya, sebenarnya. Gitu. Tapi kenapa Mendom jadinya itulah. Aku agak bingung apa bos aku yang bohong atau Mendomnya yang itulah ya. Secara keuangan mereka sangat aman, tadi kita udah lihat masih sendiri ya, dan sangat kuat. Uang cash perusahaan bisa membayar seluruh utangnya mereka, jadi keuangan mereka kuat. Pertumbuhan perusahaan melambat ya, karena perusahaan tidak agresif untuk ekspansif. Jadi udah ya. Valuasi wajar, aku ganti ya, dari wajar jadi mahal. Oke. Karena tadi kita masing-masing udah lihat kenapa sebenarnya ini murah, tapi karena laba bersih mereka selalu turun, aku ganti mahal. Apakah masih bisa diubah ke depannya nanti? Masih bisa kalau beban mereka berkurang ya, beban pokok pendapatan ini, beban pokok penjualannya berkurang, terus menghasilkan laba bersih yang naik setiap tahun dari 2023, ini bisa jadi murah, aku ganti. Tapi untuk saat ini mahal. Sering bagi dividen, tapi saat pandemi tidak ada pembagian dividen. Apakah 2023 ada bagi dividen lagi? Kalau misalnya mereka bagi dividen lagi, ini ekuitasnya akan menjadi ekuitas 1,7 sampai 1,8 secara abadi. Kalau laba bersih mereka semakin kecil. Ini jadi ekuitasnya 10 tahun kemudian 1,8 triliun abadi gitu. Karena pembagian dividen itu mengurangi ekuitas. Oke, like investasi. By the way, sebelum kesimpulan yang paling utama ya, ini kalian kalau mau beriklan, aku sediain space di sini ya. Jadi pas di bagian kesimpulan, jadi siapa saja yang mau beriklan, silakan hubungi di Instagramku atau komen di kolom komentar boleh. Tapi lebih baik sih hubungi di Instagramku aja ya. Kok Rudy, saya mau pasang iklan ya, boleh aja langsung kontak aja ya. By the way, biayanya hanya Rp50.000 aja. Like investasi, kita lanjut ke kesimpulan. Kalau untuk saat ini ya, untuk saat ini untuk jangka panjangnya tidak. Mereka perbaiki dulu laba bersihnya yang terus menurun, jadi terus menaik. Kalau misalnya udah sampai ada bukti terus menaik, boleh untuk jangka panjang. Di sini karena perusahaan tidak terlihat agresif untuk ekspansi ya, dan pertumbuhannya turun dari laba ya, dari laba bersih terus turun sebelum pandemi kita udah lihat ya. Jadi turunnya bukan karena pandemi, justru dari beberapa tahun kemudian selalu turun. Padahal omset mereka naik. Untuk jangka pendek sebaiknya menunggu laporan keuangan kuartal 1 2023 dipublish. Omset harus naik lebih dari 20%. Kalau 10% ya sama aja bohong dengan 2021 ke 2022. Itu naiknya 10%, sekitar 10% ya. Itu bagus. Tapi kalau aku sih pasangnya 20% aja. Jika tidak ya cari saham lain aja. Jadi narasinya kalau saham TCID mau naik, mereka harus ada omset yang naik 10% sih sebenarnya nggak masalah 10% ya.
10% nggak masalah, tapi kalau mau lebih nikmat lagi 20% oke. 10% nggak masalah ya, 10% tidak masalah. Kenaikan omset ya. Jadi mungkin kalian dapatnya cuma dikit kenaikan persentase harga sahamnya. Paling cuma naik sekitar 20% harga sahamnya. Tapi kan itu juga lumayan sih 20% untuk jangka pendek. Jadi tunggu ini aja sih. Kuartal 1 2003 dipublish kalau misalnya omsetnya naik dan laba bersihnya harus naik ya. Laba bersih harus naik dan wajib agar memperkuat dorongan narasi biar harga sahamnya bisa naik. Oke, tuh. Jadi kuncinya semua ada di kuartal 1 2023 dipublish. Omset harus naik 10% minimal. Lebih bagus lagi 20%. Laba bersih juga harus naik minimal 10%. Oke. Nah, baru harga saham bisa naik. Jadi kuncinya kalau mau jangka pendek ini dipublish dulu. Oke, sekian penjelasan mengenai saham PCID atau Mindem. Kalau misalnya ada informasi yang salah, kalian boleh koreksi. Kalau misalnya ada informasi yang kurang, kalian boleh tambahkan di kolom komentar ya. Kalau mau request saham lainnya, kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Jadi tidak usah sungkan atau takut, langsung tulis aja request ini gitu kan. Oke, sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Bye-bye.